أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعه بعلومه بالدارين آمين. Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini itu adalah hijrahnya Nabi kita Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatawajjaha min sa'atihi ila sadiqihi Abi Bakrin wa alamahu anna Allah qad adina lahu bil hijrah. Fatawajjaha maka menghadap ya Rasul min sa'ati dari waktunya Rasul ila sadiqi kepada sahabatnya Rasul Abi Bakrin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, wa alamat dan memberitahukan ya Rasul al-Mustafa akan Abu Bakar annallaha akan sungguhnya Allah itu qad adila sungguh telah mengizinkan ya Allah lahu kepada Rasul fil hijrati dalam hijrah. Fasa'alahu Abu Bakrin, fasa'ala lalu menanyakan atau meminta Yuhu akan Rasul Abu Bakar as-sahabata akan persahabatan atau akan pertemanan atau menemani hijrah Rasul. Faqala lalu bersabda Rasul na'am ya. Tsumma arada kemudian menawarkan ya Abu Bakar di atas Rasul ihdarahilatai akan salah satu dari dua kendaraannya Abu Bakar alataini kanata yang ada ya keduanya itu mu'addataini disiapkan keduanya lidzalika untuk itu Rasul, maksudnya untuk itu hijrahnya Rasul. Fajahaza maka menyiapkan Abu Bakar huma akan keduanya relatai ahatal jihazi dengan secepat-cepatnya persiapan wasonaat dan wasonat lahuma atau wasuniat dan dibuat lahuma untuk keduanya rahilatai ya. Sufrotan wa sufratun diberi sufratun oleh sufrah oleh makanan musafir bi jirobin dalam kantong kulit. Wa faqata'at lalu memotong Asma'u bintu Abi Bakar oleh Asma binti Abi Bakar nilqaha akan ikat pinggangnya Asma warabatat dan mengikatkannya Asma bihi dengan nitok ala famil jirobi atas mulut kantong kulit tersebut. Para sahabat sekalian, kita sekarang bahas hijratul Mustafa ya. Setelah pembahasan darunat wah dalam pertemuan di balai pertemuannya kaum Quraisy di Mekah yang mereka bermusyawarah tentang bagaimana penyikapan terbaiknya mengenai fenomenanya dakwah Nabi kita Muhammad
yang ternyata segala macam upaya penghentian tidak berhasil, akhirnya keputusannya adalah mengikuti usulan yang mengusulkan bahwa sebaiknya Nabi kita Muhammad SAW itu mereka bunuh namun dengan tipu muslihat. Yang membunuh itu pemuda-pemuda pilihan yang kuat dari seluruh kabilah yang ada di Mekah, sehingga mereka membunuh secara bersama-sama berbata rajulin wahid, sehingga kalaupun dituntut maka tidak akan mungkin mampu melawan atau membalas kepada seluruh kabilah yang jumlahnya sangat banyak. Tentulah Banu Abdi Manaf tidak akan mampu memerangi mereka itu. Paling nuntut dia, kalau dia mah bisa dikumpulin berkat beres. Menurut mereka begitu. Waqarru hadza ra'ya, lalu mereka menetapkan pandangan ini. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada makruhum walakinna iradatullahi fawqa iradah. Ini makar mereka orang-orang Quraisy, sedangkan kehendak Allah di atas setiap kehendak. Ya kalau kita baca Quran dah sering kita dengar baca wayam karuna wayam kuruwahu wa huwa. Mereka membuat budaya dan Allah pun membuat budaya, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang membuat budaya. Apa yang terjadi kemudian? Walaupun pada malam di mana Rasulullah akan hijrah itu, rumah beliau itu dikepung oleh para pemuda Quraisy dari berbagai kabilah. Rasul sudah diberitahu oleh malaikat Jibril mengenai hal tersebut, maka Rasul juga membuat siasat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk tidur di tempat beliau, berselimut beliau, dan di tengah malam Rasulullah SAW keluar dari kediaman beliau dengan membaca ayat Al-Quran yang nanti kita akan temui bagaimana itu peristiwa lebih lengkapnya. Fatawajjaha min sa'atihi ila sadiqihi. Rasulullah SAW beliau menghadap pada waktu tersebut, pada waktu beliau itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan beritahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengizinkan beliau hijrah. Lalu Sayyidina Abu Bakar minta kepada beliau untuk diberikan menjadi orang yang menemaninya, dan Rasul menjawab ya. Kemudian Abu Bakar menawarkan kepada Rasul salah satu dari dua kendaraan yang beliau telah siapkan untuk hal tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan izin Rasul, maka kemudian beliau menyiapkan kedua kendaraan dengan secepat-cepatnya. Dibuatlah untuk keduanya itu ada bekal makanan musafir dalam kantong kulit. Yang lalu Sayyidah Asma binti Abu Bakar merobek ikat pinggangnya dan mengikatkan robekannya itu di mulut kantong kulit tersebut. Itu yang kemudian beliau dapat gelar Datu Nikotain, seorang wanita yang memiliki dua ikat pinggang, yang satu tetap jadi ikat pinggang, satunya lagi menjadi ikatan dari mulut jirab dan mulut kantong kulit tempat membawa bekal perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW. Wastajaro, dan mengupah atau menyewa dia Rasul dan Abu Bakar Abdullahi ibna Uraiqitah akan Abdullah bin Uraiqit min Bani Daili ibni Bakrin dari Bani Dail ibni Bakar.
Wakana dan ada ya Abdullah bin Uraikid itu hatian seorang penunjuk jalan mahiran yang mahir. Bahwa dan bermelak ya Abdullah bin Uraikid itu ala dini kufari Quraisyin atas agamanya orang-orang kafir Quraisy. Amanna maka percaya ya beliau berdua Rasulullah Abu Bakar akan Abdullah bin Uraikid wa dafa'a dan memberikannya keduanya Rasul dan Abu Bakar ilaihi kepada Abdul Uraikid rahilataihuma akan dua kendaraan ya kilogram itu unta itu dua kendaraan untanya beliau berdua bahwa ada dan menjanjikan ya Rasul dan Abu Bakar akan Abdul Uraikid maksudnya ada dan saling berjanji yang keduanya Rasul dan Abu Bakar akan Abdul Uraikid zara turin akan gua tur ba'da salasi layalin setelah 3 beberapa hari. Jadi ketika proses persiapan perjalanan dakwah itu Rasul sudah dapat pertolongan Allah ya Sayyidina Abu Bakar dan menyiapkan 2 kendaraan berupa unta yang sanggup menempuh perjalanan dari Mekah Madinah. Kemudian juga sudah disiapkan ya, kantong makanannya, dan karena ini perjalanan sembunyi-sembunyi tidak melalui jalan yang biasa ditempuh orang, maka perlu petunjuk jalan yang mahir. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah menyewa penunjuk jalan profesional ya, namanya Abdullah bin Uraikid dari Bani Tail bin Bakar untuk menjadi penunjuk jalan, dan memang ia seorang penunjuk jalan mahir atau penunjuk jalan profesional, dan ia juga bekerja profesional karena sebenarnya dia agamanya sebagaimana orang kafir Quraisy, bukan seorang muslim tapi profesional, dibayar oleh Rasul atau oleh Abu Bakar, dan ia bekerja menjadi penunjuk jalan. Dan Rasulullah juga dengan Abu Bakar memberikan kepercayaan kepada Abdul Uraikid dan menyerahkan kedua kendaraan tersebut kepada Abdul Uraikid untuk nanti janjian ketemu di Gua Thur setelah 3 malam dari hari tersebut. Umma farqa Rasulullah SAW Abu Bakar itu dan meninggalkan atau berpisah Rasulullah SAW Abu Bakar wa wa'ada dan berjanji wa wa'adahu al-muqabalata wa wa'ada dan berjanji keduanya akan ini menjawab wa wa'ada pakai alif wa wa'ada dan menjanjikan Rasulullah akan Bakar al-muqabalata akan pertemuan lailan di dalam waktu malam kharija Makkah di luar Makkah. Wakanat dan ada hadi lailatu oleh malam ini ia itu lailatun malam ia bermula di lailatul bermalam ini tuh ia adalah lailatus tidati Quraisyin, malam persiapannya Quraisy litang bidima untuk melaksanakan segala sesuatu aqaru yang telah menetapkannya Quraisy di atas ma wajtama'u lalu berkumpul ya Quraisy babat dari di pintunya rumah Rasulullah, sedangkan bermula Rasulullah SAW halnya bermula Rasulullah SAW itu dahilau di dalamnya dar. Wa kanat hadi lailatu ya lailatus tidati Quraisyin, yang kita sedang bahas ini malam di mana Rasulullah janjian akan ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq di luar kota Mekah. Itu adalah malam di mana yang kemudian menjadi malam hijrahnya Rasul. Malam yang pada waktu itu kaum Quraisy telah menyiapkan pelaksanaan apa yang telah mereka sepakati, yaitu membunuh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berkumpul di sekeliling pintu rumahnya Rasul, sedang Rasul kala itu sedang ada dalamnya. Walamma ja'a, maka tatkala telah datang mi'atul khuruji, oleh waktunya keluar, janji waktu keluar, amara, maka memerintah Rasul Ibn Ami akan anak laki-laki pamannya Rasul alian, yaitu Ali bin Abi Thalib, bil mabiti, dengan menginap makanan akan tempatnya Rasul ke layaqah, supaya tidak jatuh asyak oleh keraguan fi wujudihi, di dalam wujudnya Rasul, asna alaihi, di pertengahan malam. Indahum, kena sesungguhnya mereka Quraisy itu kan wadaya Quraisy itu yurat hiduna bolak balik ya Quraisy an-nadur akan memandang min suku bil kibabi, dari belahannya atau celahnya kubah-kubah, liya'lamu, supaya mengetahui ya mereka Quraisy akan wujudnya Rasul. Cuma saja kemudian membentangkan ya Rasul alian akan Ali biburdati, dengan kain burdahnya Rasul, wa haraja, dan keluar ya Rasul ala atas kaum bahwanya bermula ya Rasul itu ya kaum badai Rasul, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wajalna, dan menjadikan oleh kami Allah min bainaihim, dari hadapan mereka kupar saddan akan tabir, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka kupar saddan akan tabir, fa usaina, lalu menutupi akan mereka kupar, yang berbelah mereka kupar, tulip simuna, tidak melihat yang mereka kupar. Surat Yasin ayat 9. Pada waktu malam, di mana orang-orang kafir Quraisy mengepung rumah beliau, berkumpul di antaranya di sekeliling pintu rumahnya beliau Rasulullah SAW dan Rasulullah dalamnya, maka datanglah waktu yang dijanjikan untuk keluar dari rumah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada putra paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk menginap, tidur di tempatnya beliau, supaya tidak menjatuhkan keraguan di dalam wujudnya beliau di tengah malam. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka bolak-balik memandang yang ngintip-ngintip dari belahan daripada kubah-kubah rumahnya Rasul, supaya apa? Supaya mereka itu mengetahui wujudnya Rasul itu. Nah, selama ini dari mulai Isyak itu mereka udah lihat masih ada pada gerak-gerak di sana, sampai suatu ketika kelihatan orangnya itu tidur terus udah berselimut, dan Sayyidina Ali yang disuruh tidur di tempat Rasul, berselimut berkain burdanya Rasul. Jadi bentangkan Rasulullah buta itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidur, beliau keluar menghadapi kaum Quraisy. Ketika beliau keluar itu sambil membaca surat Yasin ayat 9. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ini kalau kita kepepet kebutuhan ya, dikepung bahaya, mau melarikan diri, ya baca ini, ikutin Rasulullah. Ya tentu kita beda derajatnya, tapi kalau kondisi genting ya semoga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada waktu terus membaca ayat ya surah Yasin 9 ini, Pak Alqa
Fa'alqallahu nauma alaihim, fa'alqa maka melemparkan oleh Allah nauma akan tidur alaihim atas mereka Quraisy, hatta lam yara sehingga tidak melihat akan Rasul ahadun seseorang pun. Walam yazal dan tidak berhenti Rasulullah SAW sa'iran itu orang yang berjalan hatta tuqabila sehingga menjumpai ia Rasul hatta tuqabila masa bibi tuqabila sayuqabila. Walam yazal Rasulullah SAW sa'iran hatta yuqabila. Apa pada situ kan tulisan ini? Tuqabila juga. Tuqabil. Saya hatta lalasab yuqabilan saja ya masa Rasul tuqabil. Walam yazal alaihi salamu sa'iran hatta yuqabila gitu ya. Nanti ya dilihat di kitab yang lainnya. Saya belum sempat melihat di muqabalah kitab yang lain. Walam yazal alaihi salamu sa'iran hatta yuqabila sehingga menjumpai ya Rasul ma'as-sadiqi beserta dengan Abu Bakar Siddiq. Basara dan berjalan yang keduanya hatta balagha sehingga sampai keduanya ghara Thurin akan gua Thur. Fahtafaya lalu bersembunyi yang keduanya di dalam Thur. Pada waktu Rasulullah SAW itu beliau membaca ayat surat Yasin ayat yang 9 itu, Allah Subhanahu Wa Taala melemparkan rasa ngantuk yang berat sehingga dikatakan di sini kalimatnya Allah melemparkan tidur atas orang-orang kafir itu. Dibuatlah orang-orang kafir itu tidur sampai pada bujang. Tidurnya pulas luar biasa. Kalau di film Umar tuh sampai mereka bangunnya itu udah waktu duha, matahari udah terang benderang, mereka baru melek kaget. Bukan paksa pintu Rasul, begitu keluar ternyata Ali yang keluar, bukan Nabi kita Muhammad. Sedangkan beliau pada waktu malam itu tidak berhenti terus berjalan sampai berjumpa Abu Bakar Siddiq dan keduanya berjalan sampai ke Gua Thur, lalu beliau berdua bersembunyi di Gua Thur itu. Amal musyrikun, adapun orang-orang musyrik, walama alimu maka telah mengetahui ya musyrikun di fasadi makrim dengan rusaknya ya tipu daya mereka musyrikun wa anam dan sesungguhnya mereka musyrik itu inna batu sesungguhnya bermalam ya musyrikun yahrisuna ataupun yahrusuna boleh yahrusuna alnya menjaga yang musyrikun ala yahrisuna atau yahrusuna alnya menjaga ya musyrikun aliyabna Abi Thalib akan Ali bin Abi Thalib la Muhammad na Abdillah bukan Muhammad bin Abdullah hajat maka berbuat bangkit awak tipu oleh perasaan-perasaan yang musyrikun para calon maka mengutus yang musyrikun akan pencarian min kulli jihatin dari setiap arah wajalu dan menjadikan yang mereka musyrikun al-jawaiz akan balasan iman bagi orang yakti yang mendatangkan yaman Muhammad dengan Nabi Muhammad au ya tubuh atau menunjukkan dia man alai atas Nabi Muhammad. Adapun orang-orang musyrik tatkala mereka telah mengetahui rusaknya ya makar mereka, tipu daya mereka gagal total, malah dipermalukan. Mereka tertidur pulas, bangun-bangun materi sudah panas. Ketika mereka dobrak rumah Rasul, dilihat di tempat tidurnya, dibuka selimutnya, ternyata yang tidur Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun kalau kita mencermati ya, orang jahiliyah pada waktu itu, ya mereka memang menolak Islam, menolak
Rasul menolak Al-Quran, tapi secara kemanusiaan mereka masih punya etika. Intinya apa? Ketika yang mereka mau bunuh itu adalah Rasulullah, tapi yang mereka jumpai Ali bin Abi Thalib, ya tidak diapa-apakan. Jadi kalau orang zaman sekarang kan ngawur. Oh, misalnya di sini ada yang udah jadi kiai, terus PKI muncul lagi, PKI model baru, terus mau membunuh kiainya, tapi tidak ada, yang ada santrinya, udah santrinya apa lumayan, begitu kan sekarang. Tapi orang dulu Abu Jahal tidak begitu, yang mau dibunuh itu kan Muhammad bin Abdullah, yang ada Ali, ya udah, jadi apa-apakan. Dulu begitu, masih dipegang etika kehidupan. Lalu sekarang repot. Kalau tidak dikerasi itu manusia kabur. Coba lihat sekarang di perempatan udah ada lampu lalu lintas, semaunya sendiri. Jadi akhirnya apa? Adapun orang-orang musyrik tatkala mereka mengetahui bahwa rusak makar mereka itu, dan sungguhnya mereka semalaman itu menginap itu menjaga Ali bin Abi Thalib, ya bukan menjaga Muhammad bin Abdullah, maka bangkitlah berkobar-kobar perasaan mereka. Lalu mereka mengutus upaya pencarian dari semua arah dan menjadikan akan memberikan balasan kepada siapapun orang yang datang menangkap, ya membawa, maksudnya menangkap Muhammad SAW ataupun menunjukkan pada yang menunjukkan di mana keberadaannya. Waqad wasalu, dan sungguh sampai ya musyrikun fi talabin, bila pencarian mereka musyrikun ila dalikal ghari, ke gua itu alladzi bihi yang aladib yang itu tetap di dalamnya, aladib yang tetap di dalamnya, ya aladib maksudnya Rasul, ya waqat wasul dinulah sampai yang mereka musyrikun fi talabin, dalam pencarian musyrikun ila dalikal ghari, ke gua itu aladib yang itu tetap ada di dalamnya, tolabatuhum, oleh para pencarinya Quraisy atau pencarinya musyrikun, bihaitu lau nadhara, dengan sekiranya kalau memandang ahadullah salah seorangnya mereka, tolabatuhum tahta qadamai, akan kedua telapak tangan, kedua telapak kakinya aduhum, la nadhara, maka sungguh memandang ia aduhum, akan keduanya Rasulullah dan Abu Bakar, hatta abka, sehingga membuat menangis dari kaum itu Abu Bakar, dan akan Abu Bakar. Faqala lalu, bersabda Abu Bakar, ya Rasulullah alaihi salam, la tahzan, jangan takut, oleh mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tetap bersama kita. Fa'ama, maka membuat buta Allah absarul musyrikin, akan pandangan-pandangannya orang musyrik, hatta lam yahnu, sehingga tidak cenderung li ahadin minhum, atalayanu, sehingga tidak cenderung li ahadin minhum, bagi salah seorang minhum dari mereka musyrikun, iltifatun, oleh memandang atau menengok ila dalikal ghari, ke gua itu, bal soro, bahkan jadi akdal-akdai, oleh paling musuhnya musuh-musuh. Umayyatu ibnu Ulab, itu Umayyah bin Ulab itu menjauhkan ya Umayyah lahum, pada mereka musyrikun, ihtifal matlubina, akan bersembunyinya orang-orang ihtifal matlubaini, berarti ihtifal matlubaini akan bersembunyinya dua orang yang dicari, fi misli hadal ghari, di dalam semisal gua ini.
Nah, mari kita cermati baik-baik. Sebetulnya para pencarinya orang-orang musyrik itu, mereka itu sudah sampai ke gua itu, gua itu yang Rasul itu bersembunyi dalamnya. Jadi kalau saja mereka para pencari itu, satu aja di antara mereka itu memandang ke bawah kedua telapak kakinya, maka sungguh mereka akan memandang Sidina Abu Bakar, Rasul dan Sidina Abu Bakar itu ada di dalamnya. Sampai-sampai ya, hal itu tuh membuat Sidina Abu Bakar nangis, karena udah kelihatan kaki-kaki orang kafir udah kelihatan. Kalau mereka mau lihat kakinya, ya mereka lihat Rasul dan Abu Bakar di dalamnya. Namun Rasulullah tenang, beliau bersabda, la tahzan innallaha, jangan kamu takut, Allah bersama kita. Ini surat Taubah yang 40. Fa'amallahu absaral musyrikin hatta lam yahdu li ahadin minhum iltifatun ila dhalikal gharib. Lalu Allah Subhanahu wa taala membutakan pandangan pada orang musyrik itu sampai layanul adin, atau bisa juga dibaca lam yuhni li ahadin minhum iltifatan ila dhalikal gharib. Sehingga apa? Sehingga Allah tidak membuat cenderung kepada salah seorang dari mereka itu iltifatnya untuk memandang, menengok kepada gua itu. Bal soro a'dal a'da'i Umayyah bin Khalafin yung itu lahum ihtifa al-matlubaini fi misli hadzal gharib. Bahkan ya, Allah menjadikan paling musuhnya musuh-musuh, paling musuh-musuhnya Rasulullah, maksudnya yaitu Nabi Umayyah bin Khalaf, menganggap apa? Menjauhkan mereka para Quraisy pencari itu akan menyebabkan bersembunyinya kedua orang dicari itu di dalam sebesar gua ini. Jadi kata Umar bilang, mana mungkin mereka berdua ngumpet di sini, itu kata Umar bin Khalaf. Akhirnya mereka udah bubar-bubar gitu. Kalau dalam riwayat yang masyhur kan ada disebutkan bahwa pada waktu Rasulullah sudah masuk ke dalam gua itu, segera Allah mentakdirkan munculnya adanya burung yang buat sarang di pintu gua, terus laba-laba yang juga yang buat rumah di pintu gua, sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy itu melihat pintu gua yang ada sarang burungnya, ada laba-labanya atau rumah laba-laba, ya logikanya matan, wah kalau ini ada orang di dalamnya, dipastikan lah sarang laba-laba ini udah hancur. Tapi ini kan masih ada, berarti tidak ada yang masuk gitu. Tapi dalam kitab Ulul ini kita belum menemukan ada riwayat yang demikian. Fa'aqama, maka menempat ya Rasul, sehingga ya Rasul bihi di dalam batu talat layalin, dalam 3 beberapa malam, hatta yang qatia, sehingga putus atola oleh pencarian. Di berapa lama Rasulullah itu bersembunyi di batu? 3 malam, dari sejak datang malam-malam itu sampai besoknya lagi. Wakana, dan ada itu ya bitu bermalam indahum di sisi mereka, maksudnya Quraisy, Abdullah ibnu Abi Bakar oleh Abdullah bin Abu Bakar. Bahwa dan bermula ia Abdullah bin Abu Bakar itu syabun, pemuda sakifah yang cerdas, syab walakina, dan yang cerdas. Itu atau tafsir. Bayudliju, maka berjalan di akhir malam dia Abdullah bin Abu Bakar min indihima, dari
sisi keduanya Rasul dan Abu Bakar disaharin di dalam waktu sahur. Fayusbihu, lalu memasuki waktu subuh, ya Abdullah bin Abu Bakar milma Quraisyin beserta dengan Quraisy di Makkah di Makkah. Kabaitin, seperti orang yang bermalam biha di Makkah. Fala yasma'u, maka tidak mendengar ya Abu Amran akan perkara yaktadani, yang berrekayasa, ya yaktadani, yang berrekayasa, ya apa tujuan? Fala yasma'u, maka tidak mendengar ya Abu Amran akan perkara yaktadani, yang dibuat rekayasa ya Rasul dan Abu Bakar dengan Amr, illa wa'a, kecuali menampung ya Abdullahu akan Amr, hatta ya sehingga mendatangi ya Abu Bakar, ya Abdullah bin Abu Bakar, maka keduanya bikhabari dzalika, dengan kabar itu, dengan informasi itu, hina yahtalito, pada waktu telah wadahatinah, pada waktu sedang bercampur Abdullah kegelapan, gelapnya siang dan malam menyatu. Berkana, dan ada Amir bin Fuhairah, oleh Amir bin Fuhairah itu yaruhu alaihima, itu yaruhu alaihima biqit'atin min ghanamin, itu yaruhu menggembalakan alaihima atas keduanya biqit'atin, dengan potongan min ghanamin, dari kita dengan potongan min ghanamin, dari kambing yar'a, yang menggembalakan dia Amir bin Fuhairah akan ghanam, khina tadabu, pada waktu pergi satu saat minal Aisyah, dari Isya. Maksudnya yaru itu kan berangkat di waktu sore, bukan tadi. Bahkan ada Amir bin Fuhairah, telah Amir bin Fuhairah itu yaru berangkat di waktu sore, alaihi atas keduanya, ya keduanya maksudnya Rasul dan Abu Bakar, bikin atin, dengan bawa satu potong min ghanamin, dari kambing yar'a, yang menggembalakan ya Amir bin Fuhairah akan ghanam, khina tadabu, pada waktu sedang pergi saat min al-isya'i, dari isya, wa yaudu, dan berangkat di waktu pagi ya Amir bin Fuhairah biha, dengannya, dengan it'ah alaihim atas keduanya. Fa'idha haraja, maka bila telah keluar ya Amir bin Fuhairah min indihim, dari sisi keduanya Rasul dan Abu Bakar, ya fa'idha haraja, maka bila telah keluar min indihim, dari sisi keduanya Rasul dan Abu Bakar, Abdullah, maksudnya Abdullah bin Abu Bakar, tabi'a, maka mengikuti ya Amir bin Fuhairah, asarahu, akan di sini tuh. Fa'idha haraja, maka bila telah keluar min indihim, dari sisi keduanya Rasul dan Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, tabi'a, maka mengikuti asaruhu, akan jejaknya Abdullah, Amir bil ghanami, dengan kambing, kaila yatura, sehingga supaya tidak tampak li qadami, untuk kedua telapak kakinya buat asarul, oleh jejak. Ini para sahabat sekalian, ya hijrah Rasul itu penuh dengan siasat, baik dari sisi orang-orang kafir banyak siasat, dari Rasul juga banyak siasat. Di antara siasat itu adalah pada waktu Rasulullah sedang bersembunyi di Gua Tur, itu ada kerjasama yang rapi. Ya, Rasul dan Sayyidina Abu Bakar, beliau bersembunyi di Gua Tur, kemudian Abdullah bin Abu Bakar bertugas menjadi mata-mata yang
tampaknya kalau siang hari itu ada di tengah-tengahnya orang kafir, tapi sebetulnya pada waktu sahur beliau itu ada di sisi Rasulullah menyampaikan informasi, dan kemudian setelah itu kembali ke kota Mekah. Bersama dengan itu ada namanya Amir bin Huwairah. Amir bin Huwairah itu tiap sore mendatangi Rasul dan Abu Bakar dengan membawa sepotong daripada kambing yang beliau yang ia itu mengembalakannya. Dan juga ketika Abdullah bin Abu Bakar itu keluar dari Rasul, ia mengikuti jejaknya, sehingga Amir bin Huwairah dengan kambingnya itu menghapus jejak telapak kakinya Abdullah bin Abu Bakar. Karena orang-orang Arab itu juga pandai ya, mencari orang itu dari jejak-jejaknya. Itu ada kerja sama banyak pihak. Ini sebetulnya ada hikmah ya. Nanti kita akan baca lebih lanjut. Kenapa mesti repot amat? Sebab kalau sekedar hanya urusan mau hijrah, memindahkan Rasul ke Madinah itu dasar buat. Itu udah baca. Pada waktu Isra Mi'raj itu dalam sekejap dari bagian malam, ya, sebagian dari malam Rasul sudah menempuh perjalanan dari Mekah ke Palestina bolak-balik 10 bulannya rumah. Nah ini Mekah Madinah lebih dekat daripada Mekah Masjidil Haram. Tapi kenapa repot sekali? Nah ini nanti ada hikmahnya. Kalau sekedar mau memindahkan Rasul dari Mekah ke Madinah, tinggal panggil malaikat Jibril bawa borak beres. Tapi kenapa sampai harus nyewa penduduk jalan, harus sembunyi segala macam? Karena semua ini ada hikmahnya. Hikmah itu kalau dalam tafsir Jalalain, al ilmu nafi al mati ila amal. Ya, semoga kita semua mendapatkan hikmah-hikmah kehidupan ini. Al-hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.